Zevanya terlebih dahulu, apakah puncak arus balik Lebaran sudah terpantau di sana, Zevanya? Puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni ini sudah dimulai sejak hari ini, di mana ini menjadi gelombang pertama puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni, Medop dan juga saudara. Karena kalau kita lihat juga bagaimana jika dibandingkan dengan hari kemarin, dari pagi hari ini sejumlah kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 ini sudah terlihat memadati Pelabuhan Bakauheni sejak pagi hingga sore hari ini. Dibandingkan hari kemarin ini rata-rata kendaraan baru meramaikan Pelabuhan Bakauheni ini dari sore menjelang malam hari. Dan juga kalau kita melihat bagaimana data yang kami terima dari PT ASDP Cabang Pelabuhan Bakauheni ini juga memang dibuktikan ada peningkatan yang cukup jauh begitu dibandingkan hari kemarin, seperti misalnya total penumpang perseorangan ini yang melakukan penyeberangan ke Pulau Jawa di hari ini ada sebanyak 39.000 kurang lebih total penumpang perseorangan yang sudah menyeberang ke Pulau Jawa hingga siang hari tadi. Dibandingkan hari sebelumnya ini hanya ada sekitar 20.000 orang yang sudah menyeberang ke Pulau Jawa. Dan untuk total kendaraan sendiri baik itu dari kendaraan roda 2, roda 4 maupun angkutan berat begitu ini yang sudah menyeberang ke Pulau Jawa hingga siang hari tadi. Kalau di hari kemarin ini ada sekitar 5.400 unit kendaraan, tapi di hari ini sudah ada sebanyak 9.500 unit kendaraan yang menyeberang ke Pulau Jawa hingga siang hari. Ini membuktikan bahwa memang puncak arus balik nampaknya sudah terjadi di hari ini, dan juga memang dari prediksi PT ASDP ini juga memprediksi bahwa tanggal 24-25 Maret ini menjadi puncak arus balik gelombang pertama, dan juga ditambah antisipasi di tanggal 26 hingga tanggal 28 mendatang ini puncak arus balik kedua untuk di Pelabuhan Bakauheni sendiri. Sementara itu dari PT ASDP ini juga sudah menyiapkan sejumlah antisipasi, Medop, seperti misalnya antisipasi yang sudah diterapkan ini terkait sistem single tarif tiketing. Ini sudah diberlakukan sejak hari kemarin, di mana para calon penumpang ini bisa membeli tiket di harga flat dengan harga terendah, semuanya sama, begitu tidak ada kategori lagi. Ini tujuannya adalah untuk menyebar atau menyamaratakan para penumpang ini agar tidak menumpuk di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni saja. Jadi seluruh dermaga ini bisa digunakan agar dapat mengurai kepadatan yang ada menjelang puncak arus balik Lebaran ini. Selain itu yang kedua, Medop, ini nantinya juga sistem TBB, tiba bongkar berangkat, skemanya juga sudah dipersiapkan apabila nanti menjelang puncak arus balik selanjutnya ini kepadatan tidak terbendung di Pelabuhan Bakauheni. Tapi sejauh ini skemanya masih normal, belum ada diterapkan skema TBB, dan hingga hari ini kami lihat juga untuk kapal yang dioperasikan oleh PT ASDP untuk melayani penyeberangan hingga siang hari ini ada sebanyak 34 kapal dioperasikan dengan total trip perjalanan sebanyak 64 trip hingga siang hari. Tentu akan kita tunggu nantikan hingga malam hari bagaimana, Medop, karena yang menjadi waktu favorit pemudik untuk melakukan perjalanan pulangnya begitu ini biasanya dari sore ke malam hari. Medop, kembali ke studio. Beragam langkah antisipasi dilakukan agar tidak ada penumpukan dan juga antrean panjang untuk bisa masuk ke pelabuhan untuk menyeberang ke Jawa. Dari Lampung kita bergeser kemudian ke Tasikmalaya, ada Bene di sana. Bene, kalau tadi pagi sampai dengan siang Tasikmalaya ini kan padat, antrean kendaraan hampir 5 km. Bagaimana dengan pantauan sore hari ini, Bene? Ya, Medop dan juga saudara, memang untuk pantauan di sore hari ini di wilayah Jalan Raya Ciawi, lebih tepatnya di Simpang Sukamantri, kondisinya masih padat begitu ya, dimana kalau dari data yang kami peroleh hingga sampai dengan pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, kendaraan yang melintas dari arah Ciamis menuju ke arah Bandung ini ada sekitar 6.700 kendaraan. Sementara untuk di arah sebaliknya sudah tercatat 8.000-an kendaraan. Nah, memang untuk dari data sendiri kita lihat masih banyak para pengendara yang dari arah Bandung ke arah Tasikmalaya, namun kepadatan terjadi di wilayah Jalan Raya Ciawi. Nah, untuk memperlihatkan kepada Anda bagaimana kepadatan yang terjadi, juru kamera Kompas TV Yanuar Ruslim akan memperlihatkan bagaimana visual terbaru dari Jalan Raya Ciawi, Medop dan juga saudara. Untuk saat ini memang terjadi kepadatan yang mengular dari area Gentong hingga ke Simpang Sukamantri, tempat saya mengabarkan saat ini. Nah, untuk informasi juga barusan kami mendapatkan
informasi dari pihak kepolisian bahwa pada saat ini tengah dilakukan antisipasi dengan diberlakukannya sistem rekayasa lalu lintas one way dari arah Tasikmalaya ke arah Bandung. Nah, kepadatan ini juga terjadi, Medop dan juga saudara, dikarenakan struktur ataupun kontur jalan dari arah Ciamis menuju ke arah Tasik ini merupakan perbukitan, sehingga para pengendara juga diharuskan waspada karena banyaknya tanjakan ekstrim terutama di wilayah Gentong, dan di mana untuk pantauan kami beberapa kali di wilayah Gentong juga sempat terjadi mobil mogok, sehingga kalau dari pantauan kami banyak masyarakat sekitar juga yang membantu para pengendara yang mengalami mogok ataupun berhenti di pinggir jalan karena kendaraannya tidak sanggup untuk menanjak di tanjakan ekstrim di wilayah Gentong. Nah, rencananya memang untuk one way pada sore hari ini, Medop dan juga saudara, ini akan diberlakukan dari wilayah letter U Gentong menuju ke wilayah Malangbong begitu ya, selama 30 menit ke depan begitu, dan ini dipastikan untuk dari arah Bandung ke arah Tasikmalaya kendaraan yang melintas ini untuk di stop di daerah Malangbong, sehingga para pengendara juga diimbau untuk mengetahui waktu-waktu yang tepat melintas di wilayah Jalan Raya Ciawi ini. Begitu, Meidok. Ya, baik, terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya melaporkan langsung dari Tasikmalaya, dan sebelumnya ada Zevanya Situmeang dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Terima kasih kawan-kawan, selamat bertugas kembali.